Halo Sobat Ladineko Farm, jumpa lagi bersama Ladineko Farm Channel berbagi tips berkebun di rumah, mudah dan murah ala Ladineko Farm. Pada awal bulan Desember ini, waktunya kita pupuk-pupuk tabur ataupun pupuk kotor. Belakang kita ini si durian bawor, umurnya ya baru sekitar 2 bulan ya, baru mau masuk 2 bulan tapi sudah segede ini. Itu artinya pemupukan kita pada bulan lalu optimal ya, tepat sasaran ya untuk pembesaran buah. Nah, oleh sebab itu, karena ini masih 2 bulan lagi, nah, kita juga masih akan terus pembesaran buahnya. Jadi, pupuknya apa aja dan bagaimana aplikasinya. Ikuti terus video ini sampai akhir. Di depan kita ini kita sudah siapkan pupuk-pupuknya ya, mau kita pakai pada pemupukan bulan Desember. Kita ingatkan juga pada pemupukan di pohon durian bawor di depan rumah itu kita memakai pupuk yang sebagaimana para pekebun durian ya. Nah, jadi pakai pupuk-pupuk pabrikan, bukan tapi juga dikombinasikan pupuk organik juga. Sedangkan kalau yang durian hitam kita akan pakai full organik. Kita juga akan kasih tahu bahwa si durian bawor itu juga habis kita pruning ya, kita kurangi buahnya, 1 buah. Seperti apa cara pruningnya, Sobat Ladineko bisa lihat video yang sudah kita upload. Nanti linknya akan kita tulis di deskripsi ya. Sekarang kita melanjut ke pemupukannya. Pupuknya apa saja? Nah, yang pertama kita akan pakai pupuk KNO3. KNO3 ini tinggi kalium yaitu 45% dan nitrogen 13%. Kita larutkan ya. Pupuknya masing-masing kita pakai 3 sendok makan aja. 1, 2, 3. Ini KNO3 putih. Tujuannya tinggi kalium itu untuk pengisian buah. Nah, yang berikutnya kita pakai magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat ini isinya adalah magnesium 16% dan sulfur 13%. Magnesium untuk menghijaukan kulit buah durian. Karena buah durian yang menarik itu yang warna kulitnya hijau ya, bukan yang warnanya coklat. Agak berbeda dengan buah yang lainnya. Terus ada sulfur, itu juga untuk membantu pengangkutan sintesis protein. Ini juga kita pakai 3 sendok makan. 1, 2, 3. Oh iya, magnesium itu juga berfungsi untuk ini ya. Fungsi utamanya sebenarnya sebagai bahan baku klorofil atau zat hijau daun. Jadi kalau posisi pengisian buah gini, daunnya itu karena di KNO3 itu ada unsur nitrogen dan sekarang musim hujan itu pasti akan keluar daun semi daun. Jadi daun muda itu supaya daun nantinya tuanya hijau tua harus dikasih pupuk magnesium sulfat. Jadi udah ya, aduk. Paling gampang larut nih ya magnesium sulfat. Nah, selanjutnya pupuknya apa? Ini kita ada Karate Plus Boroni dari Merauke. Oh ya, Sobat Ladineko Farm, kita nggak terpaku merek ya. Jadi yang kita butuhkan itu unsurnya tadi KNO3 tinggi kalium, nitrogen sedikit, ada magnesium, ada sulfur, terus ini ada kalsium yang 26%, ada nitrogennya dari nitrat juga 15,5%, terus ada boronnya 0,3%. Jadi yang kita butuhkan unsur-unsur itu ya. Ada juga pupuk yang lengkap ya, itu pupuk subur kali butir, dia tinggi kalium, ada nitrogennya sedikit, ada magnesiumnya, ada sulfurnya. Jadi itu udah lengkap, nggak perlu macam-macam pupuk. Plus tadi ditambahin Karate Plus Boroni. Ini juga 3, 1, 2, 3. Nah, kalau di Karate Plus Boroni ini kita sebenarnya lebih mengambilnya
selain kalsium. Kalsium itu untuk menguatkan jaringan tanaman supaya kalau buahnya itu nggak gampang rontok atau kuat ya, karena emang buahnya besar. Nah terus boron itu salah satu yang terlihat nyata itu, kalau kekurangan boron buah durian tuh kadang seperti kebakar, warnanya coklat gitu, dan itu ya kurang maksimal rasanya. Jadi perlu ada karet plus boron. Nah ini yang magnesium sulfatnya tadi udah larut ya. Sekarang kita akan tambahkan pupuk satu lagi. Ini pupuk NPK profesional, kandungannya N-nya itu 10, terus P atau fosfornya itu 25% dan kaliumnya 25%. Ini kita juga pakai 3 sendok makan aja. 1, 2, 3. Nah kalau pupuk yang ini tuh kita pakai untuk kita oplos supaya pupuk yang kita berikan tuh tetap tinggi kalium, nggak terlalu tinggi ininya ya, apa namanya, nitrogennya. Jadi silakan Sobat Niko Farm, tidak harus sesuai dengan merek-merek yang ada, tapi sesuaikan dengan ketersediaan pupuk yang ada di tempat Sobat Niko Farm masing-masing. Yang penting harus tinggi kalium, sedikit nitrogen, ada magnesiumnya. Nggak pakai magnesium nggak apa-apa sih, tapi nanti buahnya beresiko jadi coklat, tapi tetap masih bisa enak dimakan. Terus ada sulfur, plus ada boron ya, kalsium juga perlu diberikan. Ini NPK profesional ya, sudah larut sempurna. Oh iya, meskipun di tempat kita ini sudah memasuki musim hujan, yang baik itu sebenarnya pemupukannya menggunakan apa, cara ditugal ya. Tugal itu kayak macam ditabur atau dikubur, di apa, bikin apa namanya, bikin semacam parit untuk naruh pupuk, habis itu dikubur lagi. Sebenarnya yang bagus kalau musim penghujan seperti itu, tapi karena kita bukan di kebun yang luas ya, sempit, nah lahannya juga terbatas, area pemupukan kita itu juga hanya sebatas tanah yang nggak ketutupan paving ya, atau nggak ketutup jalan ya. Jadi mau nggak mau kita kocor supaya pupuknya itu rata, nggak menumpuk di salah satu bagian saja. Caranya seperti itu. Kalau hanya ditaburkan, ya ini tadi pupuknya hanya sedikit ya, hanya sedikit, nanti khawatirnya nggak rata. Nah ini masih tersisa ya, masih tersisa, belum larut sempurna. Nah ini harus kita cairkan lagi. Nah itu kita jadi mengingatkan juga ke Sobat Niko Farm, kalau misalkan melarutkan pupuk sebaiknya jangan langsung di ember besarnya, tapi di wadah yang lebih kecil dulu, supaya memastikan benar-benar larut. Jadi nanti larutan pupuknya itu homogen, tercampur sempurna. Oke, udah bersih ya, udah larut semua. Nah, kita aduk, lanjut. Nah ini karet plus boron ini. Oh iya Sobat Niko Farm, ini untuk air yang kita gunakan, kita menggunakan ini ya, tampungan air hujan ya, ya supaya mudah dan murah gitu ya dapatnya ya, gratis, tinggal kita tampung. Ini untuk ini sudah terlarut sempurna. Lanjut kita aduk-aduk, dan waktunya kita untuk
pengocoran. Lanjut ya, kita kocok. Ini kita siram merata ya ke seluruh bawah tajuk. Nah, demikian pemupukan durian bawor di depan rumah pada bulan Desember ini. Kita fokus untuk pembesaran buahnya. Nah, tapi ada sedikit pesan. Di pohon alpukat kemarin banyak yang rontok ya. Jadi rontoknya itu kita kemungkinan ada dua. Pertama, terlalu tinggi nitrogen dari unsur air hujan. Yang kedua, bisa jadi karena terlalu asam tanahnya. Nah, kita mau lihat reaksinya dulu tanaman bawornya nanti kira-kira seperti apa, apakah ada gejala tanahnya asam atau tidak. Kalau misalkan iya, nanti di pertengahan bulan mungkin kita akan taburkan pupuk dolomit untuk menetralkan pH tanah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ladin Eco Farm Channel untuk mendapatkan tips berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye.